Aku bukan tipe jurnalis yang mudah percaya cerita gaib. Namaku Raka Mahendra, 31 tahun, wartawan lepas untuk beberapa media di Jawa Timur dan nasional. Biasanya aku meliput berita kriminal, liputan sosial, kadang-kadang investigasi. Tapi apa yang membuatku duduk diam menatap layar laptop malam itu, bukan peristiwa kriminal biasa. Sebuah email tanpa pengirim yang jelas, masuk ke kotak suratku pukul 2.47 dini hari. Subjeknya hanya satu kata, Rowo Jampi. Isinya lebih aneh lagi. Jika kau ingin tahu tentang desa yang tidak bisa ditemukan di peta manapun, datanglah ke sebuah rawa di Situbondo bagian selatan. Tunggu kabutnya. Dan jangan pernah berpikir untuk membuka pintu yang terkunci dari dalam. Tidak ada salam, tidak ada penutup. Hanya kalimat itu, dan satu lampiran. Sebuah foto buram, mungkin dari ponsel lawas, menampilkan rumah panggung tua setengah tertutup kabut. Di latar belakangnya, samar-samar tanpa pepohonan rawa atau hutan. Itu semestinya aku abaikan. Tapi anehnya, sejak email itu datang, aku merasa seperti diawasi. Seekor kucing hitam duduk diam di jendela kamarku 2 malam berturut-turut. Televisi menyala sendiri, memutar saluran kabur dengan suara gemeretak. Dan jam tanganku, yang selalu presisi, berhenti tepat pukul 3.33 selama 3 hari. Ketika kulaporkan ke kantor pusat redaksi media, yang sering mengangkat kisah misteri, mereka memberiku satu kalimat. Kalau kau merasa ini cerita yang menyentuh, gali lebih dalam. Tapi jangan hubungi kami setelah lewat tengah malam. Ucapan setengah bercanda itu terasa serius malam berikutnya, saat aku mulai menggali tentang Rowo Jampi. Tidak ada hasil di Google. Bahkan di komunitas misteri Reddit Indonesia atau grup-grup Facebook horor Jawa Timur, Rowo Jampi tidak pernah disebut. Bukan nama tempat, bukan legenda urban, bukan lokasi wisata angker. Namun di forum lama yang sudah nyaris ditinggalkan, entah bagaimana aku sampai ke sana, ada satu postingan tahun 2010 dari akun yang sudah dihapus. Desa itu muncul saat kabut datang dari arah utara. Tapi kau tidak akan menemukannya 2 kali. Jika sudah keluar, kau tidak bisa kembali, kecuali dia memanggilmu. Itu cukup untuk mendorongku memesan tiket kereta api ke Situbondo. Aku tiba pada hari Kamis, menjelang akhir bulan. Cuaca panas dan berangin. Tidak ada tanda-tanda kabut di siang hari. Seorang kenalan, Pak Santoso, mantan narasumber dalam kasus korupsi, bersedia menampungku di rumahnya semalam 2 malam. Apa yang kamu cari di Situbondo, Raka? Tanyanya sambil menjerang kopi sore itu. Rawa. Atau desa. Namanya Rowo Jampi. Mungkin pernah dengar? Senyum Pak Santoso menghilang. Ia memandangi pekarangannya sendiri sejenak, lalu berkata lirih, kamu wartawan ya? Dengerin aku baik-baik. Kadang, yang tidak pernah ditulis di peta itu memang tidak ingin ditemukan. Situbondo ini banyak hutan, banyak rawa. Tapi kalau sudah disebut Jampi, itu artinya bukan cuma alam. Itu tempat yang dirapal, dijaga, disembunyikan. Aku cuma ingin tahu apakah itu nyata. Aku dapat surel tanpa nama lalu. Sudah. Jangan teruskan. Jangan sebut-sebut Rowo Jampi di sini. Kalau kamu serius, pergi saja ke arah utara dari daerah Sumberanyar. Tapi jangan sendiri. Dan jangan terlalu malam. Kalau kabut turun dan kamu melihat jalan ke kiri yang kemarin tidak ada, jangan ikuti. Kata-kata itu justru menancap dalam benakku lebih dalam, dari larangan itu sendiri. Aku mencatat nama Sumberanyar di notaku, dan malamnya, ketika kabut mulai turun dari pegunungan Argopuro, aku tahu waktuku datang. Pagi hari berikutnya, aku menyewa motor dari tetangga Pak Santoso. Aku mengenakan jaket, membawa kamera, voice recorder, dan peta butut peninggalan era Belanda yang kudapat dari Pasar Loak. Sekadar iseng,
Siapa tahu berguna. Sumber Anyar bukan desa terpencil, tapi wilayah sekitarnya mengarah ke jalur kebun tebu, ladang, dan hutan rawa kecil yang mulai ditinggalkan. Aku melaju perlahan melewati jalan tanah, hingga akhirnya kabut mulai muncul di tengah hari. Aneh. Biasanya kabut turun pagi atau petang. Tapi ini pukul 11.48 siang dan dunia mulai terlihat, seperti dilapisi kapas basah. Dan saat itulah aku melihatnya. Jalan bercabang ke kiri, padahal menurut peta dan hasil pantau Google Maps-ku, seharusnya tidak ada percabangan di situ. Jalan itu lebih sempit, tidak beraspal, berlumut, dan menurun ke arah pohon-pohon tinggi yang berakar besar. Jalan yang terasa tidak pada tempatnya. Aku melirik jam tangan. Pukul 3.33. Bagaimana mungkin? Barusan pukul 11.48. Suara jangkrik, lenguhan jauh, dan desir kabut jadi satu. Langkah motorku melambat sendiri, dan tanpa sadar aku sudah membelokkan kemudi ke kiri. Jalan itu sepi. Sangat sepi. Setelah sekitar 500 meter, aku melihat bangunan kayu lapuk di kiri jalan. Rumah panggung tua, mirip sekali dengan yang difoto surel anonim. Dikelilingi rawa, dengan batang-batang pohon besar menjulur seperti cakar. Kabut di sini lebih tebal. Seolah tempat ini memang dilindungi tabir. Aku mematikan mesin motor, menurunkan standar, dan melangkah pelan. Kamera tergantung di leher, tangan kanan menggenggam voice recorder. Setiap suara kecil, air menetes, dedaunan jatuh, ranting patah, terasa seperti teriakan. Dan saat aku melangkah ke depan rumah itu, ada suara lain dari balik jendela kayu yang retak. Ketukan 3 kali. Pelan, teratur. Seperti seseorang menunggu atau memanggil. Aku menelan ludah. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Tok! 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 Dan sebelum aku bisa mundur, pintu rumah itu terbuka sendiri, perlahan. Kabut merayap masuk ke sela-sela ruangan. Bau anyir dan wangi dupa menguar bersamaan. Aku memandang ke dalam. Tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah ruangan kosong, dengan satu hal yang menantang logika. Cermin tua besar, menempel pada dinding di seberang pintu. Dan di dalam pantulannya, aku tidak melihat diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki bayangan di cermin itu? Dan lebih buruk lagi, pintu di belakangku, yang tadi terbuka, telah tertutup rapat. Dari dalam. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Aku berdiri kaku dalam rumah panggung tua, menatap cermin besar di seberang ruangan. Pantulannya seharusnya menunjukkan diriku, jaket hitam, kamera di leher, wajah tegang. Tapi tidak ada apapun di sana. Hanya ruangan kosong, kabut tipis, dan bayangan rumah itu sendiri. Aku mengangkat tangan pelan. Tidak ada gerakan yang tercermin. Seolah aku tidak pernah masuk ruangan ini. Atau lebih buruk, aku sudah bukan bagian dari dunia yang tercermin. Tok! 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 Suara itu kembali, kali ini bukan dari pintu, melainkan dari dalam dinding sebelah kanan. Seperti seseorang terperangkap di balik papan-papan tua dan meminta dilepaskan. Aku mundur selangkah. Lalu terdengar suara lain. Samar, berbisik. Jika kau melihat bayanganmu, kau masih di luar.
Jika tidak maka selamat datang. Aku menoleh. Tak ada siapapun. Tapi suhu ruangan turun drastis, dan baunya lebih tajam. Bukan sekadar lembab, tapi bau anyir bercampur asap dupa dan keringat manusia. Aku mencoba membuka pintu. Tidak bisa. Benar-benar terkunci. Aku menekan, menarik, bahkan menghentak, tapi tak bergeming. Ponselku tak ada sinyal. Jam tanganku masih menunjukkan pukul 3.33. Lalu dari balik jendela, aku melihatnya, sebuah desa yang berselimut kabut kehijauan. Padahal aku yakin tadi rawa mengelilingi rumah ini. Tapi kini, seperti adegan yang berubah di panggung teater, hamparan rumah-rumah kayu tua berdiri dalam kabut. Tidak satupun rumah itu bercahaya. Tapi ada asap tipis mengepul dari beberapa atapnya. Kabut mengambang seperti napas makhluk tak terlihat, yang menyelimuti segalanya. Aku tidak sadar kapan pintu akhirnya terbuka. Tapi saat aku menoleh lagi, udara luar menyusup pelan, membawa suara gemericik air dan suara lonceng kecil. Langkahku maju, seolah dituntun. Jalan di desa itu terbuat dari tanah padat, ditumbuhi rumput kecil. Tapi tak ada suara manusia. Tak ada kendaraan. Tak ada ayam atau anjing. Hanya sunyi. Rumah demi rumahku lewati. Semuanya tertutup. Tidak ada papan nama. Tidak ada nomor rumah. Tidak ada tiang listrik. Tapi entah bagaimana, tempat ini terasa hidup. Terlalu hidup, malah. Udara di sini seperti mengamati balik dirimu. Aku melihat sebuah balai kayu kecil di tengah desa. Di atasnya tergantung lonceng kuningan yang baru saja bergetar. Tapi tidak ada angin. Tiba-tiba, seseorang berdiri di bawahnya. Diam. Tak bergerak. Seorang perempuan tua berjubah hitam, kulitnya keriput dan matanya putih pucat, seperti tidak punya bola mata. Ia mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah rumah paling besar di ujung jalan. Dan tanpa kata, ia berbalik, berjalan masuk ke dalam kegelapan kabut. Aku mengikuti arah telunjuknya. Rumah itu berbeda. Tinggi, seperti rumah joglo tua yang sudah lama dibiarkan. Di depannya, tergantung deretan janur kering, dan sesajen dengan bunga kenanga dan sirih. Simbol perlindungan, mungkin. Atau perangkap. Saat aku mendekati tangganya, pintu rumah itu terbuka perlahan. Sendiri. Lagi. Suara-suara samar terdengar dari dalam, suara kidung, dalam bahasa Jawa kuno. Kidung pemanggil? Atau kidung pemuja? Aku belum tahu. Tapi rekorderku terus menyala. Aku menyalakan kamera. Di dalam ruangan gelap itu, aku melihat mereka. 5 orang duduk bersila menghadap altar kecil, berpakaian serba putih, mata tertutup kain hitam. Di depan mereka, lilin-lilin kecil menyala, dan semangkuk darah segar, entah dari binatang atau... Suara kidung berhenti. Satu persatu, kepala mereka menoleh ke arahku. Serentak. Dan dalam keheningan yang mencekam, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam dan menggema. Penghubung telah datang. Ritual bisa dimulai kembali. Aku mundur, tapi pintu rumah menutup sendiri di belakangku. Kunci tua tergelincir dan terkunci dari luar. Mereka berdiri serentak. Salah satu dari mereka, lelaki bertubuh tinggi kurus, dengan bekas luka melintang di wajah, mendekatiku. Ia mengangkat tangan dan menyentuh dahiku. Dingin. Seperti menyentuh logam di malam hujan. Kilatan cahaya melesat. Aku melihat desa itu, tapi dari atas. Dari ketinggian. Seperti roh yang melayang. Dan di bawahku,
Aku melihat puluhan orang berpakaian putih mengelilingi altar batu di tengah rawa. Mereka menyanyikan sesuatu, menyembah sesuatu. Di tengah altar itu ada makhluk tinggi berwajah rata tanpa mata. Aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah lingkaran itu. Dan kemudian semuanya gelap. Aku terbangun di ranjang rotan dalam rumah tua. Seseorang, entah siapa, telah memindahkanku. Di dinding, ada lukisan besar dari seseorang yang tampak sangat mirip denganku. Tapi wajahnya tampak lebih tua, lebih dingin, dan matanya kosong. Seperti boneka kayu. Seseorang masuk ke ruangan. Seorang gadis muda, kira-kira 20 tahun, mengenakan kebaya lusuh dan membawa air dalam kendi tanah liat. "Kau sudah bangun, Mas Raka," katanya tenang. "Di mana aku?" "Di tempat yang tidak bisa dicari. Desa yang hanya muncul jika kau dipanggil. Desa ini menunggumu sejak kau lahir. Kami semua tahu. Kau penghubung yang terakhir." "Penghubung apa?" Ia tersenyum tipis. "Yang bisa membuka jalan antara yang mati dan yang hidup." Aku membeku. Napasku tercekat. Gadis itu lalu membuka jendela, memperlihatkan halaman luar. Kabut kini menebal. Dan dari kejauhan, terdengar nyanyian kembali. Kali ini disertai tangisan. Malam ini, mereka mempersiapkan altar. Dan aku adalah bagian dari ritual itu. Tapi apa yang sebenarnya ingin mereka hubungkan? Aku tak tahu sudah berapa lama duduk di serambi rumah itu, memandangi kabut yang tak kunjung surut. Jam tanganku tetap menunjukkan jam 3.33, seakan waktu ikut membeku di tempat ini. Desa itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang pekat, seperti suara-suara ditelan oleh semacam kekuatan tak kasat mata. Gadis tadi, Laras, kembali muncul, membawa baju putih yang dilipat rapi. Di atasnya, secari kain hitam dan sabuk dari anyaman serat kelapa. "Pak Lurah ingin bertemu," katanya pelan. "Pak Lurah?" tanyaku. "Pemimpin desa. Dia yang menjaga gerbang antara dunia ini dan dunia kalian. Tapi dia tidak bisa bertahan lama dalam wujud manusia. Malam ini adalah satu-satunya waktu untuk bicara, sebelum gerbang terbuka kembali." Aku menelan ludah. Entah mengapa tubuhku bergerak mengikuti jalannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membimbing kakiku. Jalanan desa kini dihiasi dengan obor di sepanjang sisi. Setiap obor tampak menyala dengan api kehijauan yang aneh, tak mengepul, tapi menari seperti sedang bernafas. Kami tiba di sebuah pendopo besar, bangunannya lebih tua dari rumah-rumah lain, dengan atap tinggi menjulang dan tiang-tiang kayu berukir pola ular melilit. Di tengah pendopo, seseorang duduk bersila, mengenakan kain putih panjang dan penutup kepala. Tubuhnya sangat kurus, hampir tinggal tulang, tapi sorot matanya menyala. "Selamat datang, Raka," suaranya berat, namun dalamnya seperti suara dari dasar gua. "Apa tempat ini? Kenapa aku ada di sini?" Dia tak langsung menjawab. Tangannya yang keriput menunjuk ke dinding, tempat lukisan-lukisan tua tergantung berjejer. Salah satunya wajahku. Tempat ini disebut Rowo Jampi. Tapi itu nama yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang sudah kehilangan arah waktu, katanya. Kami para penjaga, bukan lagi manusia. Kami bagian dari ingatan yang tertinggal. Desa ini tidak ada di peta, karena peta tidak mencatat tempat yang tak hidup dan tak mati. Apa hubungan semua ini denganku? Darahmu, katanya pendek. Kakek buyutmu adalah penghubung terakhir sebelum gerbang ditutup. Tapi waktu tidak diam.
arwah yang ditahan mulai memberontak. Dan untuk menjaga keseimbangan, satu penghubung harus kembali. Aku mencoba menertawakan semua itu, tapi tidak bisa. Ada bagian dari diriku yang seperti ingat. Samar. Gambar-gambar dari masa kecil muncul. Kakekku pernah menggambar simbol aneh di dinding, dan bilang itu adalah pintu rahasia ke rumah leluhur. Pak Lurah berdiri. Tubuhnya bergemetar, tapi aura yang memancar darinya sangat kuat. Malam ini, kita akan membuka gerbang untuk satu waktu. Tugasmu adalah berdiri di tengah altar, mengenakan pakaian ini, dan membacakan mantra pemanggil. Kau tidak boleh ragu. Jika tidak, mereka akan mengambil tubuhmu. Mereka, arwah yang tersesat. Mereka yang mati tanpa arah. Mereka yang menunggu kesempatan kembali. Laras menyerahkan pakaian putih tadi padaku. Aku memegangnya, hawa dingin langsung menjalar dari telapak tangan ke dada. Aku tahu, ini bukan kain biasa. Ini pernah dikenakan orang yang sudah tidak kembali. Menjelang malam, entah pukul berapa karena waktu di sini tak berjalan, aku dibawa menuju rawa. Rawa itu muncul seiring kabut menebal. Pohon-pohon besar menjulang tanpa daun. Air tenang di sekitarnya tampak seperti cermin, memantulkan bintang-bintang yang bahkan tak ada di langit. Di tengahnya, sebuah altar batu berdiri, dikelilingi 5 tiang kayu dengan tengkorak manusia menggantung di masing-masing ujung. Sekitar 20 warga desa, semuanya berpakaian putih dan bermata kosong, berkumpul membentuk lingkaran. Aku berdiri di altar. Jantungku berdetak seperti palu godam. Kamera yang kuselipkan diam-diam di saku dadaku masih menyala, merekam segalanya. Aku harus bawa pulang bukti ini. Pak Lurah mulai membacakan mantra. Suaranya menggema seperti banyak suara yang menyatu. Kabut makin tebal. Angin mulai berputar. Air rawa beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah. Laras mendekat dan memberiku naskah mantra. Bacakan saat tiang ketiga menyala, bisiknya. Tiang pertama terbakar, api biru menari perlahan. Tiang kedua menyala dengan kobaran merah. Tiang ketiga. Kebakarannya meletup, dan dari situ, muncul sosok bayangan besar dengan bentuk manusia, tapi tak berbentuk. Wajahnya seperti kabut yang berdenyut. Tak punya mata, tapi aku merasa ditatap. Aku mulai membaca mantra. Saka Sakalira, lulutan wus, jiwaku bukan milikmu. Lawan angin, lawan waktu, aku pemisah antara dunia. Tiang keempat menyala. Sosok bayangan itu mulai mendekat, menembus lingkaran manusia-manusia yang membatu. Dari mulut-mulut mereka keluar suara jeritan, tapi mereka tetap diam. Aku melanjutkan bacaan, walau tubuhku mulai goyah. Ambuku gapuro, amung siji, kaula wanci, kaula saking durma. Saat tiang kelima menyala, makhluk itu berada 1 meter di depanku. Tak ada udara. Tak ada suara. Dunia seperti lenyap. Hanya aku, makhluk itu, dan suara hatiku yang berteriak. Jangan ambil aku. Tiba-tiba, semuanya terang. Cahaya putih meledak dari tanah. Makhluk itu menjerit dalam bahasa yang tak bisa ditangkap telinga manusia. Dan kemudian menghilang. Kabut tersedot kembali ke rawa. Api padam. Dan tubuhku roboh di altar. Aku terbangun di rumah Laras. Tapi kini ada banyak orang mengelilingiku. Mereka menatapku bukan dengan mata kosong, tapi dengan harapan. Kau berhasil,
kata Pak Lurah, yang kini tampak lebih tua dan lebih hampa. Gerbang telah ditutup. Tapi tak selamanya. Aku hanya bisa berbisik, apa aku bisa pulang sekarang? Belum. Kenapa? Karena hanya mereka yang menyaksikan ritual, tapi tidak menyelesaikannya yang bisa kembali. Aku mematung. Kau sudah menjadi bagian dari penyeimbang. Kau tidak akan bisa sepenuhnya kembali ke duniamu. Aku menggigil. Tapi, kau bisa mencoba, kata Laras sambil menyelipkan kamera kecil dari sakuku. Rekaman ini mungkin cukup untuk mengingatkan dunia kalian. Tapi di malam berikutnya, aku sadar aku bukan lagi satu-satunya penghubung. Ada arwah lain yang belum pergi. Dan mereka kini mengikutiku kemanapun aku berada. Malam itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku terjaga di dalam kamar kecil rumah Laras, namun rasanya tak benar-benar sendirian. Ada perasaan ganjil yang menyelubungi kamar ini, seperti udara mengandung sesuatu yang bukan udara. Aku mencoba tidur lagi, tapi suara lirih mulai terdengar dari luar jendela. Bukan suara manusia. Suara langkah. Suara napas pendek-pendek. Suara geraman pelan yang seperti berasal dari dasar tenggorokan. Aku berdiri, melangkah ke jendela. Kabut belum sepenuhnya surut, dan di antara kepulan putih itu, aku melihatnya. Sosok manusia, berdiri membelakangi rumah. Tapi ada yang janggal. Lehernya patah, kepala menekuk ke belakang, dan matanya menatapku langsung dari balik punggungnya. Aku mundur dengan napas tercekik. Itu bukan mimpi. Aku tahu tubuh itu. Aku pernah melihatnya di layar komputer saat menyelidiki tentang orang hilang di Situ Bondo. Dia adalah jurnalis yang hilang sebelumku. Pagi harinya, Laras menemuiku dengan wajah pucat. Kau melihatnya ya? Tanyanya langsung. Dia menatapku. Kepalanya patah. Itu. Rehan, bisik Laras, nyaris tak terdengar. Dia datang ke desa ini tahun lalu. Seharusnya dia yang menjadi penghubung. Tapi dia ragu, dia lari dari altar sebelum ritual selesai. Arwah yang tertahan menyusup ke dalam tubuhnya, dan dia tidak pernah keluar dari Rowo Jampi lagi. Apa maksudmu? Dia masih di sini? Laras mengangguk pelan. Tapi bukan sebagai manusia. Tubuhku terasa semakin dingin. Dia terjebak di antara dua dunia. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Dan ketika gerbang terbuka karena ritualmu semalam, dia ikut terbebas. Tapi bukan untuk kembali. Dia ingin menggantikanmu untuk kembali jadi penghubung dengan cara yang lebih mengerikan. Aku menatap Laras dengan ngeri. Apa yang harus kulakukan? Temui dia. Tapi jangan dirawa. Dia menguasai tanah itu. Kau harus memancingnya ke tempat netral, ke rumah penyimpan ingatan. Rumah apa? Tempat di ujung desa, dekat batas kabut. Di sanalah semua cerita tentang Rowo Jampi disimpan. Bila dia masuk ke sana, dan kau berhasil memanggil namanya 3 kali di depan cermin ingatan, maka dia akan terikat kembali ke rawa. Tapi kau hanya punya satu kesempatan. Kami berjalan menyusuri jalanan desa yang terasa makin kosong. Langkah kami menggema tanpa gema. Langit berwarna abu-abu gelap, seperti tak mengizinkan matahari menembus. Rumah-rumah di sekitar terlihat ditinggalkan. Seperti desa ini sedang menuju akhir. Rowo Jampi tidak abadi, kata Laras. Setiap penghubung membuka pintu baru. Tapi jika arwah seperti Rehan berhasil mengambil alih ritual, maka pintu tidak akan tertutup lagi.
Aku tak berani bertanya, apa yang terjadi jika itu benar-benar terjadi. Kami tiba di sebuah rumah kayu, sederhana, dengan dinding yang penuh coretan aneh. Di dalamnya, ada ratusan cermin tua, dari berbagai bentuk dan zaman, semua memantulkan bayangan samar. Di tengah ruangan, cermin besar berdiri dengan bingkai logam berbentuk mata terbuka. Cermin ini hanya memantulkan kebenaran. Disinilah kau akan memanggilnya. Laras meletakkan sebuah lentera di bawah cermin. Aku berdiri di depan kaca yang tampak memantulkan bayanganku yang lain. Bukan aku yang saat ini, tapi aku dengan mata kosong dan kulit pucat. Lalu suara itu datang. Kau menggantikanku. Rehan muncul dari bayangan di belakang. Kepalanya masih menekuk, tangan-tangannya panjang tak normal, dan lidahnya menjulur dari sisi mulut yang robek. Aku berusaha menelan rasa takut dan berdiri tegak. Rehan, seruku. Rehan. Rehan. Begitu nama itu disebut 3 kali, kaca mulai bergetar. Bayangan Rehan menjerit, tapi bukan dengan suara manusia. Suaranya seperti logam yang diseret di atas batu. Dari cermin, tangan-tangan muncul, melingkari tubuh Rehan, menariknya ke dalam pantulan. Tidak, Aak. Aku belum selesai. Cermin meledak menjadi kabut hitam, dan bayangannya lenyap. Aku terduduk. Nafasku tercekat. Laras mendekat, membantuku berdiri. Kau berhasil. Dia kembali ke tempatnya. Aku menatap ke arah cermin yang retak. Untuk berapa lama? Tidak ada yang tahu. Malam itu, kabut mulai surut. Warga desa kembali tersenyum, seolah kesadarannya pulih. Tapi sesuatu dalam diriku tidak kembali seperti semula. Di sudut mataku, kadang aku masih melihat siluet Rehan berdiri di pojok ruangan, mengawasi. Seolah jiwanya belum benar-benar terlepas dariku. Sebelum tidur, aku memeriksa kamera saku. Masih menyala. Masih merekam. Semua yang terjadi, semua suara, semua sosok, tersimpan jelas. Ini akan jadi laporan terakhirku, bisikku. Kalau aku berhasil keluar dari sini. Tapi di pagi harinya, sesuatu berubah. Desa yang semula tenang kini mendadak kosong. Rumah Laras terbuka, dan Laras menghilang. Di tanah di depan rumah, sebuah pesan ditulis dengan darah. Pintu sudah terbuka. Penghubung belum selesai. Angin pagi menyusup ke sela-sela jendela rumah Laras, membawa serta aroma logam dan anyir yang menusuk. Saat aku membuka mata, yang pertama kulihat adalah kursi kosong di pojok kamar. Laras tak ada. Laras, panggilku, pelan, lalu lebih keras. Laras, kau di mana? Tak ada jawaban. Aku bangkit, keluar kamar. Semua terasa sunyi. Terlalu sunyi. Meja makan masih tersusun rapi, cangkir teh masih berisi setengah, hangatnya sudah lenyap. Tapi tidak ada satu suara pun. Tidak langkah kaki, tidak tawa warga, tidak suara angin bersiul seperti sebelumnya. Saat aku melangkah keluar, sesuatu di tanah membuatku berhenti. Tulisan itu. Pintu sudah terbuka. Penghubung belum selesai. Ditulis dengan darah. Masih segar, masih menetes. Tiba-tiba, kamera sakuku yang tergantung di leher menyala sendiri. Layarnya menunjukkan rekaman terakhir malam tadi, lalu gambar berubah. Bukan hanya pengulangan, tapi tambahan rekaman yang tak pernah kurekam. Laras berjalan menuju kabut di pinggir rawa. Mulutnya menggumamkan sesuatu.
Lalu dia berhenti, menoleh ke arah kamera dan matanya kosong. Dia datang untuk menutup pintu, suara Laras dari rekaman. Tapi pintu tidak mau ditutup. Layar berguncang. Lalu gelap. Aku berlari menuju batas desa. Kabut tampak lebih tebal dari sebelumnya. Aku ragu untuk masuk, tapi rasa bersalah dan ketakutan membentakku dari dalam. Laras telah menolongku, dan sekarang dia yang terjebak di sisi lain. Langkahku menembus kabut. Langit seakan lenyap, tak ada matahari atau bayangan. Aku hanya mengikuti jejak samar, bekas kaki Laras, menuju tempat yang kutahu adalah inti dari Rowo Jampi. Dan di sanalah dia. Sosok hitam tinggi menjulang, tak sepenuhnya berbentuk manusia. Tubuhnya seperti asap padat, berdenyut seperti jantung. Di depan sosok itu, Laras berdiri mematung, tangan terentang, kepala menunduk. "Laras," teriakku. Dia menoleh. Tapi yang menatapku bukan lagi Laras. Mata itu kosong dan hitam, dan dari bibirnya meluncur suara dua lapis, suara Laras dan suara lain yang lebih berat, menggeram seperti batu pecah. Penghubung kembali. Sosok kabut mengulurkan tangan. Di ujung jemarinya, muncul satu cermin yang sama seperti di rumah penyimpan ingatan. Tapi kali ini, cermin itu tidak memantulkan bayanganku. Aku melihat Rehan di sana. Di dalam kaca. Dan dia tersenyum. Dia menguasai pintu, suara Laras serak bergema. Dan dia butuh tubuh baru untuk keluar. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari permukaan rawa, muncul tangan-tangan busuk, mencoba menjangkau. Beberapa arwah lain, bukan hanya Rehan, terikat di dunia ini, menggeram dan menjerit dalam diam. Aku harus membuat pilihan. Meninggalkan Laras, atau mencoba menyelamatkannya dengan mengorbankan diri. Tapi sebuah pikiran muncul. Jika Laras masih punya sisa kesadaran, dia bisa melawannya dari dalam. Aku hanya perlu mempercayainya. Aku mengangkat kamera, mengarahkannya ke cermin. Jika ini pintu, maka aku akan jadi kuncinya, bisikku. Dan kau tak akan keluar. Aku melangkah maju, menerjang cermin itu dengan tubuhku sendiri. Gelap. Udara berhenti. Rasanya seperti ditenggelamkan dalam lautan pekat. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Lalu suara nyaring pecah. Suara retakan. Cahaya membanjiri sekeliling. Aku membuka mata. Aku masih hidup. Saat mataku terbuka, aku rasakan tubuhku tersungkur di lumpur dingin. Hembusan angin dari rawa menyayat kulitku. Kabut perlahan memudar. Suara-suara aneh yang sebelumnya berputar di sekelilingku, bisikan perempuan tua, derap kaki yang tak terlihat, lonceng dari arah yang tak pasti, mendadak lenyap. Ia membuka mata. Di hadapannya, hanya rawa. Tak ada desa. Tak ada pendopo. Tak ada Laras. Dia masih hidup. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya keluar dari kubangan lumpur, kembali ke daratan yang ditumbuhi rumput ilalang tinggi. Sinar matahari sore mulai menembus sela-sela awan. Aku menoleh sekali lagi ke arah belakangnya. Tak ada jalan kembali. Rowo Jampi menghilang seolah tidak pernah ada. Aku terbatuk keras, paru-paruku terasa dipenuhi udara lembab dan berlendir. Dalam dekapan tanganku, kamera digital yang kugenggam sejak masuk ke desa itu masih utuh, meski terlumuri lumpur.
Meski tubuhku walungkrah, kesadaranku terus mendesak. Aku harus pergi. Sekarang juga. 3 jam kemudian, aku berdiri di depan rumah Pak Santoso, di pinggiran kota Situbondo. Rumah tua dengan dinding kapur dan pagar besi yang berderit ini, dulu menjadi tempat singgahku saat melakukan investigasi kasus korupsi proyek Embung. Pak Santoso, lelaki parubaya pensiunan Dinas Kehutanan, menatapku penuh kaget saat membuka pintu. "Raka, astaga, kamu seperti baru keluar dari liang kubur. Masuk, masuk." Di dalam rumah, aku duduk berselonjor di kursi bambu. Tubuhku menggigil, tapi ia memaksa bicara. "Pak, saya ketemu desanya. Rowo Jampi itu nyata. Tapi bukan desa biasa." Santoso memandangku serius. Wajahnya berubah pucat saat aku menceritakan semua yang kualami. Kemunculan kabut yang membawa masuk, penduduk yang bisu, laras, ritual pemanggilan arwah, cermin ingatan, dan bagaimana aku keluar dari desa itu dengan menabrakkan diri ke cermin ingatan yang muncul tiba-tiba. "Kamu tahu artinya kan?" tanya Pak Santoso pelan. "Kamu baru keluar dari tempat yang tidak semua orang bisa masuk, apalagi kembali ke dunia fana." Aku hanya menunduk. Aku merasa seolah sebagian jiwaku masih tertinggal di Rowo Jampi. 2 hari setelah cukup pulih, aku kembali ke Surabaya. Namun, bukan untuk menulis hasil investigasi di desa gaib Rowo Jampi. Sebaliknya, aku melakukan perenungan dan mengolah hasil investigasinya dalam fikira. 3 minggu setelah melakukan perenungan atas pengalaman horor yang kualami, ternyata hidupku berubah drastis. Redaksi media tempatku bekerja menolak naskah hasil investigasiku. Bukan hanya karena kisahnya dianggap terlalu fiktif dan penuh nuansa horor, tapi juga akibat rekaman video yang kubawa tidak bisa dibuka. File video itu seolah rusak. Setiap kali dibuka hanya menampilkan layar hitam dan suara statis. Akhirnya, dengan kecewa, aku menaruh file itu dalam folder terasing di laptopku, dan ku beri nama folder itu, Rowo_Jampi_Unopenet. Namun, aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Bayangan upacara pemanggilan arwah, wajah laras yang sendu namun penuh rahasia, dan suara-suara dari balik kabut terus menghantuiku. Aku mulai bermimpi buruk tiap malam. Dalam tidurku, kurasakan berdiri di tengah rawa yang diselimuti kabut, menatap ke arah desa yang tak terlihat, dan mendengar suara, "Jangan tutup pintunya." Dalam upaya terakhir, aku membawa laptopku ke seorang teman bernama Wahyu Trisakti. Dia ahli IT yang membantuku membersihkan data saat investigasi korupsi. Dengan teknik pemulihan data dan program anti-malware canggih, Wahyu menemukan bahwa file video rekaman di Rowo Jampi sebenarnya tidak rusak, hanya disembunyikan dalam lapisan enkripsi yang aneh. Lebih mengejutkan lagi, malware itu hanya aktif di waktu tertentu, tepat pukul 3.33 dini hari. Aku dan Wahyu mencoba membuka file itu pada waktu yang disebutkan. Tepat pukul 3.33, video itu terbuka. Dalam layar laptop yang remang, tampak aku berada di tengah kabut, merekam peristiwa upacara. Bayangan sosok-sosok tanpa wajah, ritual pemanggilan, nyanyian kuno, dan terakhir, laras yang menatap ke arah kamera dan berkata, "Bawa kisah ini ke mereka sebelum pintu tertutup selamanya." Wahyu yang bukan orang mudah takut, langsung mematikan laptop dan menatapku dengan wajah pucat. "Jamput bro, ini bukan hoaks. Kamu serius ngalamin ini semua?" Aku hanya mengangguk. Setelah berdiskusi, Wahyu menyarankan agar video itu tidak dibuang. Alih-alih, ia mengenalkanku ke temannya yang memiliki kanal YouTube horor bernama Misteri Tengah Malam. Kanal itu sedang mencari konten eksklusif, dan kisah yang kualami terlalu sempurna untuk dilewatkan.
Pertemuan dengan pengelola kanal itu terjadi di sebuah warkop senyap Jalan Pandegiling, Surabaya. Pemilik kanal YouTube itu, seorang pria muda dengan rambut panjang dan cincin tengkorak di jarinya. Ia bernama Galang Ambisena. Setelah menonton video rekaman itu, Galang hanya berkata, "Kita punya konten yang bisa bikin video investigasi kamu ini naik ke langit." 2 hari kemudian, aku dan Galang melakukan podcast di studionya. Ia memintaku menceritakan ulang kisahku secara naratif untuk tayang di kanal YouTube-nya. Dalam waktu 2 minggu, episode Rowo Jampi, Desa Gaib dalam Kabut, tayang perdana. Video itu langsung meledak di pasaran. Komentar membanjir, mulai dari yang menganggap ini kisah nyata, ada pula yang menyebutnya sebagai karya seni horor terbaik yang pernah tayang di Indonesia. Dalam sebulan, kanal Misteri Tengah Malam Roket meraih 10 juta subscriber tambahan, dan video liputanku di Rowo Jampi ditonton lebih dari 35 juta kali. Banyak YouTuber lain mereaksinya, bahkan media besar mulai melirik meski dengan nada skeptis. Sebulan kemudian, aku menerima transfer dana senilai 200 juta rupiah sebagai kompensasi atas eksklusivitas liputan Rowo Jampi. Tapi lebih dari itu, Galang merekrutku secara resmi. Aku dipercaya menjadi bagian dari tim investigasi kanalnya. Kini, aku bukan lagi hanya jurnalis media tulis, melainkan juga pemburu kisah-kisah mistis di seluruh pelosok Indonesia. Namun ada satu hal yang belum selesai. Suara itu masih datang dalam tidurku. Kalimat yang terus menggemakan satu pesan. Pintu sudah terbuka. Jangan biarkan tertutup. 3 bulan setelah video Rowo Jampi viral, aku menerima sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu benda, potongan kecil dari cermin tua, penuh bercak lumut dan goresan samar. Di balik permukaannya yang buram, aku melihat bayangan seseorang berdiri di tengah kabut, menatap langsung ke mataku. Laras. Tak pelak lagi, aku langsung menutup kotak itu dengan cepat. Sejak hari itu, aku tahu, beberapa pintu tak seharusnya dibuka. Tapi ketika sudah terbuka, tidak bisa ditutup kembali. Tamat.